Sekarang kita akan bahas lapas zikir yang pertama, yaitu lapas subhanallah. Kita mulai dari yang kedudukannya. Jadi subhana ini dia mansub, kedudukannya sebagai maf'ul mutlak dari fiil plus fa'il yang ditakdirkan. Sekarang kita akan bahas takdirannya. Kemudian lapas Allah di sini majrur, dia sebagai mudhofun ilaih. Jadi subhana ini bentuknya adalah masdar dari fiil sabbaha yusabbihu tasbihan atau subhanan. Dia ini adalah nau pertama bab yang kedua. Kalau dari versi matan bina itu dia bab kedua. Apa binanya? Binanya adalah lit taksir. Lit taksir itu menunjukkan suatu yang banyak. Makanya kita disunahkan banyak-banyak mengucapkan kalimat subhanallahi sebagai bentuk penghambaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kalau ada ketentuannya dalam bahasa Arab, kalau ada masdar yang berakhiran alif dan nun, ini kan berakhiran alif dan nun, ini menunjukkan kesempurnaan. Kesempurnaan yang tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Contoh yang lain mana? Ada masdar, contohnya Al-Qur'anu. Ini berakhiran alif dan nun, berarti ini menunjukkan suatu yang sempurna. Karena Al-Qur'an itu sudah sempurna. Sama kayak lapas subhana berakhiran alif dan nun, ya berarti ini menunjukkan kesempurnaan. Suatu yang sempurna itu biasanya kita artikan sangat atau lebih. Atau biasanya kita orang Indonesia mengatakan maha. Ya, apa artinya sabbaha? Itu artinya suci. Berarti kalau masdarnya maha suci. Berarti kalau masdarnya kita artikan maha suci. Mana fiil fa'il yang ditakdirkan itu? Kita takdirkan usabbihu. Kita takdirkan usabbihu. Aku benar-benar mensucikan Allah. Karena dia pakai masdar, berarti kita artikan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat subhana. Dan kalimat subhana ini adalah kalimat yang wajib idhofat. Wajib idhofat. Idhofatnya itu harus dengan kalimat yang 3. Pertama dibaca subhanallahi atau subhanahu atau subhana rabbi. Ya, harus didapatkan kepada yang 3 ini. Selain kepada lapas yang 3 ini tidak boleh. Lapas subhanallah subhana ini tidak boleh disandingkan kepada selain daripada yang 3 ini. Karena ini hanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini pertama tentang subhana. Kemudian di sini labzul jalalah. Labzul jalalah ini udah sepakat para ulama semuanya mengatakan a'raful ma'arif. Isim atau nama yang paling ma'rifat. Ini ungkapan daripada Imam Syibawayh. Apa maksudnya? Semua orang sudah tahu. Semua orang di dunia ini sudah makrifat, sudah tahu bahwa siapa itu Allah, yaitu Tuhannya seluruh makhluk. Ya, walaupun demikian, lapas Allah ini berasal daripada lapas ilahun. Ilahun ini artinya Tuhan ataupun sesuatu yang disembah, itu namanya Tuhan. Apapun yang disembah itu kita sebut dengan ilahun, Tuhan. Patung ilahun. Ya, buku yang ada orang menyembah matahari namanya ilahun. Pokoknya apapun yang disembah itu kita sebut dengan ilahun. Kemudian lapas ilahun ini kalau kita ditambahkan dengan alif lam, dimarifatkan dengan alif lam. Ya, dimarifatkan dengan alif lam menjadi al ilahu. Ya, al ilahu ini kan di sini nama tobi'i di sini. Kita tulis dulu, kita pecah biar jelas nanti ilalnya. Berarti kita tulis al ilahu. Kemudian di sini ketentuannya hamzahnya ini dibuang.
sehingga menjadi Allahu. Ya, bertemu dua huruf yang sejenis yaitu lam, lam pertamanya sukun, lam keduanya berharokat, berarti kita wajib idgham. Wajib idghamkan. Sehingga menjadi Allahu. Sehingga inilah Tuhan yang wajib kita sembah. Wajib disembah. Oleh siapa? Oleh semua orang yang mengaku makhluk. Baik itu makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Dan lafaz Allah ini untuk menunjukkan kemakrifatannya. Nih, untuk menunjukkan kemakrifatannya, kita buang semua hurufnya, dibuang semua hurufnya, itu tetap menunjukkan arti yang sama, yaitu tetap merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Allahu, kita buang alnya menjadi lahu. Siapa itu lahu? Dalam Al-Quran mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ar, merujuk pada Allah. Ya, kemudian sebelum jadi lahu, kita buang lamnya menjadi lillah dulu. Lillah dulu. Kelupaan tadi. Lillahi. Siapa itu lillah? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ini menunjuk pada Allah. Setelah itu kita buang lamnya menjadi lahu. Siapa itu lahu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Setelah itu kita buang lamnya menjadi hu. Ya, dalam ayat kursi mengatakan Allahu la ilaha illa hu. Hu ini kalau kita ajil waqfi dibaca hu. Siapa itu hu di sini? Merujuk pada Allah. Kita buang hu-nya menjadi tidak ada, tidak dibaca. Suatu yang tidak dibaca itu namanya ghaib. Ghaib. Siapa itu ghaib? Dalam surah Al-Baqarah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa itu ghaib? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap kalau kita buang semua hurufnya, tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah a'raful ma'arif. Ya, nama atau isim yang paling ma'rifat. Tidak ada yang menandingi kemakrifatannya. Ya. Nah, inilah tentang lafaz subhanallah. Maha suci Allah. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Besok kita akan lanjut bahas lafaz zikir selanjutnya. Barakallahu fikum.